Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah na'matuhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini di bulan suci Ramadan, di 10 terakhir di bulan Ramadan, banyak peristiwa-peristiwa penting, yaitu Lailatul Qadar. Lailatul Qadar terdiri dari dua kata, Lailah dan Al-Qadar. Lailah artinya malam, Al-Qadar artinya kemuliaan atau kebesaran. Secara utuh pengertian Lailatul Qadar yaitu malam kemuliaan atau kebesaran, dan kebesaran dan kemuliaannya tidak ada bandingnya, karena di saat itu turunnya Al-Quran yang menjadi titik tolak segala kemuliaan manusia yang dapat diraih di dunia maupun di akhirat. Banyak ulama-ulama berpendapat kapan munculnya malam Lailatul Qadar. Diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa berusaha menuntutnya, hendaklah menuntutnya pada malam yang ke-27. Hadis riwayat Ahmad. Ada pula ulama-ulama berpendapat di hari ke-10 terakhir bulan Ramadan, yaitu tanggal yang ganjil. Adapun tanda-tanda Lailatul Qadar, banyak juga ulama yang berpendapat, di antaranya orang yang mendapati malam Lailatul Qadar bahwa segala sesuatu yang ada di bumi maupun di langit bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Alam terang benderang, walaupun di tempat yang gelap. Orang yang mendapati malam tersebut mendengar salam bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Alam terang benderang, walaupun di tempat yang gelap. Orang yang mendapati malam tersebut mendengar salam para malaikat-malaikat yang tutur katanya sangat lembut. Pada pagi harinya matahari terbit dalam bentuk yang sangat sempurna. Seperti bulan purnama yang tidak panas melainkan adem dan lembut. Untuk itu kita semua dianjurkan memperbanyak berdoa pada malam Lailatul Qadar atau 10 terakhir bulan Ramadan. Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari Aisyah radhiyallahu anhu, Rasulullah mengajarkan kepadanya doa yang diucapkan pada malam Lailatul Qadar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Wahai Tuhanku, sesungguhnya Engkau adalah yang maha pemaaf. Engkau menyukai kemaafan, maka maafkanlah aku. Yahya bin Muadz berkata, andai kata bukan kata maaf yang disukai Allah Subhanahu wa taala, tentulah tidak ditimpakan cobaan pada orang-orang alim dan wali-wali Allah yang telah dimaafkannya pula. Sebuah hadis dari Ibnu Abbas disebutkan Nabi bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melihat pada Lailatul Qadar kepada orang-orang mukmin dari umat Nabi Muhammad,
lalu mereka dimaafkannya dan dirahmatinya kecuali 4 orang, di antaranya yaitu peminum arak, yang kedua pendurhaka kepada ibu bapak, yang ketiga orang yang selalu bertengkar, yang keempat orang yang memutuskan silaturahim. Maka dari itu di 10 terakhir bulan Ramadan kita perbanyak qiyam, berdoa sebagaimana yang telah diajarkan Rasulullah SAW. Mugi-mugi demikian kultum yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan banyak qiyam, berdoa sebagaimana yang telah diajarkan Rasulullah SAW. Mugi-mugi demikian kultum yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan membawa manfaat bagi kita semua. Share aja teng gayeng. Wallahu muwaffiq ila wahyu thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.